Oke, selamat siang untuk kita semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Eh, di video ini saya akan memberikan materi yang sebenarnya sudah pernah saya ajarkan sebelumnya. Saya ajarkan kembali sekarang untuk mengingatkan, yaitu sistem pertandingan ataupun sistem kompetisi. Sistem kompetisi adalah sistem yang digunakan dalam sebuah turnamen, biasanya olahraga, dengan tujuan untuk mempertemukan satu tim dengan tim yang lainnya, ataupun peserta yang satu dengan peserta yang lainnya. Jadi dalam sistem pertandingan itu ada dua jenis. Yang pertama sistem knockout, yang kedua sistem grup. Sistem grup yang biasanya digunakan dalam sebuah liga ataupun Piala Dunia digunakan juga seperti ini, 4 tim 1 grup. Kemudian di Piala Dunia itu di babak 16 besarnya, ketika pesertanya tinggal 16 negara, biasanya itu masuk ke sistem knockout. Jadi di sini saya akan memberikan nantinya cara membuat bagannya untuk sistem knockout. Tapi yang pertama saya jelaskan dulu sistem grup. Sistem grup itu biasanya seperti ini bentuknya. Sudah saya buat di tabel ini. Ini misalnya saya contohkan, ini adalah grupnya Piala Dunia. Jadi dalam sistem grup itu yang menjadi penentu adalah poin. Ini ada tiga jenis yang pasti diperoleh dalam sebuah pertandingan. Yang pertama win, loss, sama draw. Kalau win itu artinya menang, loss kalah, dan draw itu seri. Jadi kalau tim yang misalnya menang, jadi itu dapat 3 poin. Jadi kalau kalah 0 poin, dan kalau seri 1 poin. Misalnya Jerman melawan Spanyol, misalnya di pertandingan pertama, mereka hasilnya misalnya 2-0 menang untuk Jerman. Misalnya 2-0 menang untuk Jerman. Jadi Jerman yang mendapatkan 3 poin. 3 poin. Kemudian Spanyol karena kalah hanya dapat 0 poin. Jadi di sini ada win, draw, sama loss. Jadi berarti di pertandingan pertama Jerman menang 1 kali, Spanyol loss 1 kali. Menang belum pernah, draw juga belum pernah. Seperti itu. Kemudian jumpa lagi dengan negara lain, misalnya Jerman melawan Inggris. Jadi dalam sistem grup itu semua tim dalam grup itu saling berhadapan. Kemudian Jerman melawan Inggris, misalnya yang menang adalah Inggris, misalnya skornya 1-0. Jadi di sini Inggris yang mendapatkan 3 poin. 3 poin, kemudian Jerman dapat 0. 3 tambah 0 tetap poinnya Jerman 3. Jadi di sini lossnya jadi 1 Jerman, Inggris menang 1 kali, belum pernah kalah dan belum pernah seri. Dan begitu selanjutnya, nanti di akhir dihitung perolehan poinnya berapa. Jadi kalau misalnya Jerman nanti seri melawan Argentina, poinnya akan bertambah 1. 1, kemudian Argentina juga 1. Jadi 3 tambah 1 berarti poinnya Jerman jadi 4, seperti itu. Kurang lebih untuk sistem grup seperti itu. Kemudian untuk kita masuk ke sistem knockout. Di sistem knockout maksudnya sistem gugur. Jadi yang menang lolos, yang kalah gugur, gitu. Nggak bertanding lagi. Jadi untuk sistem knockout sesuai dengan rumus yang sudah saya buat, 24, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi di sistem knockout itu ada yang gampang. Yang gampang itu untuk dibuat adalah angka-angka yang ada di sini. Misalnya kita buat ada 4 tim. Tim A, tim B, tim C, tim D. Kalau ini gampang. Tim A melawan B, tim C melawan D, pemenang AB melawan pemenang C dan D. Inilah finalnya. Kemudian dapat juara. Gampang. Cuman masalahnya ketika kita misalnya membuat turnamen di sebuah daerah, yang pesertanya kita belum tahu berapa, dan misalnya pesertanya itu di luar dari angka-angka yang ini. Jadi mungkin kita buatnya bingung. Jadi kalau dia di luar angka ini, dia harus ada tim yang namanya buy. Buy itu artinya dia menunggu pemenang dari pertandingan yang lain. Misalnya kita buat angka di luar dari sini, misalnya 5. A, B, C, D. Lebih gampang kita buat 3. Kita buat 3 tim di luar angka dari sini. Misalnya ini
tim A melawan tim B, tim C nggak ada lawannya lagi, ya. Jadi dia menunggu pemenang dari A dan B, itulah yang nanti akan menjadi lawan dia. Jadi tim C inilah yang disebut dengan tim bye, ya. Dia menunggu pemenang dari pertandingan lain. Itu karena 3 tim, gampang ya. Hanya langsung buat bye melawan tim pemenang dari pertandingan yang lain, itu gampang. Kalau yang 3 tim ya, kita buat misalnya yang banyak, misalnya seperti 12 ya. 12 itu berada di luar angka dari sini ya. Misalnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini 12. Ya. Mungkin kita biasanya membuat bagannya itu seperti, mungkin ya, maaf ya, untuk di kampung-kampung mungkin seperti ini. A melawan B, C melawan D, E melawan F, G melawan H, I melawan J, K melawan L. Kemudian nanti pemenangnya ini melawan pemenang ini, pemenang ini melawan pemenang ini, pemenang ini melawan pemenang ini. Kemudian pemenang ini melawan pemenang ini pemenangnya langsung melawan ini. Ya, jadi bye-nya di sini. Udah jalan dulu pertandingan baru ada yang bye. Jadi itu kurang tepat ya, dan menurut saya itu salah ya. Jadi caranya adalah kita menggunakan rumus yang di sini. Cara menggunakan rumusnya, jadi yang bye-nya itu nanti harus kita ketahui sebelum pertandingan dimulai, kita udah tahu yang bye-nya siapa ya. Jadi seperti ini. Ini timnya 12 ya. Ini ada rumusnya 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya ya. Ada 12 tim. 12 itu berada di antara angka mana? 2 ke 4 kah? 4 ke 8 kah? 8 ke 16 kah? 16 ke 32 kah? Dan seterusnya ya. Jadi 12 itu kita sama-sama tahu, 12 itu berada di antara 8 dan 16 ya. 12 ada di sini. Udah? Kemudian kita cari 12 itu lebih dekat ke mana? Ke 8 atau ke 16 ya. Ke 8 selisihnya 4. Ke 16 juga 4. Berarti sama-sama 4. Kalau seandainya dia 13 tadi, 13, berarti dia lebih dekat ke 16. Jadi kita mencari yang lebih dekat. Cuman karena ini kebetulan sama, ke 8 selisihnya 4, ke 16 juga selisihnya 4, kita langsung ambil 4. Yang penting selisihnya 4, kita mengambil selisihnya ya. Berarti jumlah yang baik itu ada 4 ya. 4, jadi keempat tim yang baik ini kita buat tidak boleh berdekatan ya, supaya tidak terjadi kecurangan ataupun protes dari pihak-pihak peserta yang ikut turnamen ya. Kita buat 4, misalnya kita buat 1 di atas, kemudian ini jumpa ini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di bawah ya. Sudah ada 4 tim yang baik ya. Yang saya garis ini itu tim yang baik. Kemudian peserta yang lain kita mainkan. B melawan C, D melawan E, G melawan H, J melawan K. Udah, setelah itu kita cari lawan yang baik ya. Yang baik ini A, dia melawan pemenang dari B dan C. Kemudian F, dia melawan pemenang dari D dan E. Kemudian I melawan pemenang dari G dan H. Kemudian yang baik terakhir L, dia melawan pemenang dari J dan K. Sudah. Kemudian kita satukan. Ini melawan ini, pemenangnya ini melawan ini. Sudah, sampai di final. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini cara untuk membuat bagan sistem pertandingannya ya. Kita buat misalnya contoh lain, kita tambahi agar lebih banyak mungkin, supaya lebih paham. Misalnya kita tambahi ya, yang di luar dari sini, misalnya 18 ya, 18. Tulisan mungkin saya perkecil biar muat.
Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, oh satu lagi. Oke, 18 tim ya. Kita buat contoh yang selanjutnya 18 tim. Kembali caranya mencari yang baik, berapa jumlah baik, kita menggunakan rumus yang tadi ya. 18 tim itu berada di antara angka mana? Kita sama-sama tahu itu berada di angka 16 ke 32 ya. Disinilah angka 18. Kemudian kita cari dia lebih dekat ke mana? Ke 32 atau ke 16? Lebih dekatnya ke 16. Selisihnya berapa? Selisihnya 2. Berarti yang bayinya ada 2 ya. Jadi kita buat misalnya satu di atas, karena tadi saya bilang jangan sampai berdekatan, langsung aja kita buat satu di atas, satu di bawah. Dah. Kemudian tim yang lain kita mainkan. B melawan C, D melawan E, F melawan G, H melawan I, J melawan K, L melawan M, N melawan O, P melawan Q ya. Kemudian kita cari tim lawan dari tim yang baik ya. Tim A yang baik tadi dia melawan pemenang B dan C. Kemudian tim yang baik di R dia melawan pemenang dari P dan Q ya. Oke. Kemudian langsung kita satukan dari yang pemenang dari yang tim baiknya ya. Maaf ini terlalu jauh garisnya. Seperti ini ya. Langsung kita satukan ya. Pemenang dari ini tadi melawan pemenang ini melawan pemenang ini, pemenang dari sini melawan pemenang ini melawan pemenang ini. Udah? Kemudian langsung kita satukan kembali. Ini sudah sampai semifinal dan ini finalnya. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini huruf-huruf yang saya buat ini anggap aja ini nama timnya, ataupun kalau misal disamakan dengan Piala Dunia anggap aja ini nama-nama negaranya, negara A, negara B, negara C ya. Seperti itu. Mungkin kurang paham kalau saya buat ABCD, cuman kalau saya tulis nama negaranya terlalu panjang ya. Jadi saya buat contohnya tim A, tim B, tim C, D, E sampai selanjutnya. Jadi inilah cara membuat bagian pertandingan, terutama yang sistem knockout ya. Kalau sistem grup tadi gampang, hanya menghitung-hitung poin. Jadi kalau untuk sistem knockout memang kita perlu paham cara membuat bagannya supaya tidak terjadi protes dari tim-tim yang bertanding ya. Jadi kurang lebih sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan di rumah aja dan lindungi diri kalian ya. Terima kasih.